Hai. Halo, Bapak Budi. Salah. Kalau kata Gung Mas, Om. Om Oh, Budi, Om Bagus. Om-om yang telah menemukan Yuda Oh, dan Gung Mas. anjay. Akhirnya, wow. akhirnya hari ini saya bisa menginterview om-om ini. Bangga loh dipanggil Om gitu. Ya kan aku paling muda di antara kalian. No matter what kan masih 17 tahun ya. Imut sekali. Plus. Baru brojol. Oke. Malam ini mau Ada apakah interview ini? sedikit nih behind the scene-nya Maspedia. Sedikit tanya-tanya ya. Soalnya ada pertanyaan yang menggelitik di otak. Masalahnya ntar dulu, gue punya otak gak ya? Oke, itu beda pembahasan. Oke, aku ada sedikit pertanyaan, kurang lebih 7. Tolong dijawab. Saya todong Dikit karena 7. Banyak itu. 7 dikit lah. Kalau misalnya 7, saya belum memberikan 70. pertanyaan 20, 50 sekalian saya ujian gimana? 17. 7 plus. Oke, mungkin Oke. sebagian followers masih belum tahu ya, Maspedia itu apa? Atau ini pertanyaan basic lah, Kak. Aku rasa om-om ini sering ditanyain kan, Maspedia itu apa gitu kan. Nggak nanya itu sih sebenarnya. Cuma Maspedia itu apa? Jadi sebetulnya pertanyaannya apa? Mungkin Jadi, Aja terus di situ sampai besok. Bud, coba jelaskan Bud. Jadi Apa sih sebetulnya Bud? Maspedia apa? Siapa nih mau jelasin? Ya Budi lah. Oh, Sweet lah, sweet dulu. sweet hey. Terus 1, 2, 3 loh. Oke, Terakhir tolong disensor itu. Myspedia itu sebenarnya kita bertujuan untuk membantu orang ya, mempermudah hidup orang lah pada intinya gitu ya, terutama kita atau orang-orang yang sering mengadakan event gitu kan, sering menghandle atau mengadakan event gitu. Karena saya dan aku dan Bagus kan sudah cukup lama di dunia event dan kami mengalami banyak kesulitan ketika harus menemukan suatu produk-produk yang berkaitan dengan event, entah itu meeting venue, entah itu meeting package, atau sound system, atau mungkin juga kayak usher, mungkin kayak entertainment, terus furniture, peralatan-peralatan event itulah, itu tuh lumayan sulit gitu karena harus browsing, kemudian telepon satu-satu. Iya kalau pas ditelepon pas orangnya ada, yang ngasih harga ada yang benar-benar bisa ngasih kepastian ada, itu bisa dihubungin gitu, bisa langsung ketemu. Nah kalau enggak, itu kan membutuhkan proses yang lama gitu. Jadi saya dan Bagus itu memimpikan gitu ya, ada sebuah platform, ada sebuah sistem yang bisa memudahkan proses yang agak lama itu gitu. Dan di situ Basically sih nambahin apa? dikit mungkin. Basically mungkin ini tambahan dikit. Jadi sebenarnya kan kita yang ngalamin gitu kan. Jadi kita ngalamin event susah banget, tanya sini, tanya situ, mau ngumpulin vendor satu dengan yang lainnya kan belum tentu bisa ada semuanya. Jadi takes time kan gitu. Padahal dari segi klien mintanya cepet gitu kan. Jadi ya, kita mimpi lah berdua gitu kan. Kadang-kadang mimpi coba ada nggak sih kita browsing ada tapi di luar kan ya, dan di Indonesia saat kita mulai itu belum ada kan, kita lihat itu ya udah terus kita bikin gitu. Jadi ya sebenarnya sih kumpulan apa ya, Maspedia itu kumpulan dari semua vendor untuk event kan gitu ya, yang kita coba filtering dan kumpulin jadi supaya cepat gitu sih instannya. Bukan gitu? Dari dulu sih, padahal ngalamin juga loh. Padahal ada tuh kontennya yang bahas siapa aja orang yang bikin, siapa aja biasanya disuruh handle event gitu kan. Saya salah satunya. Saya corporate secretary sebelumnya. Udah sering ya? Saya harus sering kan? di sana. Jangan ditanya dari ya. Mengalami itu saya merasakan sekali. Oke, dari hati banget ngomongnya. Oke, lanjut ya. Oke, jadi Maspedia itu sebenarnya kumpulan dari buat mempermudah sebenarnya yang siapapun yang mau bikin event, itu ya. Terus
Terima kasih. Saya bisa ya ternyata. Oh my God. Luar biasa. Oke. Ini sedikit pertanyaan ngegelitik ya. Namanya kan Maispedia. Kenapa logo gajah ya? Itu karena begini. Karena gajah adalah binatang yang sangat besar. Besar. Panjang, telinganya lebar. Begitu jawabannya, Mbak Dini. Cukup memuaskan kan? Itu maksudnya ada filosofinya kan sampai akhirnya gajah gitu. Filosofinya karena gajah adalah Maispedia. binatang yang sangat besar. Besar, betul. Oke, saya masih belum Ya, nangkep pertanyaan apa kedua. ya? Jadi kenapa gajah? Karena gajah binatang yang paling besar. Iya. Karena kan ini sih sebenarnya kalau kayak kita seriusnya sih mais itu selalu dikorelasikan dengan apa ya? Dengan tikus gitu ya. Tapi kan sebetulnya mais itu singkatan di sini kan, meeting, incentive, convention, dan exhibition kan gitu. Nah, kenapa logonya gajah? Ya itu terinspirasi aja bahwa singkatnya adalah kita ingin besar juga seperti gajah. Dan kalau menurut Prof. Renat Kasali itu gajah adalah binatang pembelajar kan gitu. Jadi kita ingin besar dan terus tumbuh menjadi learning organization kan gitu ya. Amin. Mungkin jadi ada tambahan nggak? Ini mungkin bisa masuk ke otak ya. Begitu. Kalau gajah binatang paling besar itu saya belum masuk ke otak. Loh, tapi benar, binatang adalah sangat gajah besar. binatang yang sangat besar. Ada nggak yang tidak setuju bahwa gajah itu binatang yang tidak besar? Enggak kan? Jadi dan kalau kita lihat juga di masa lalu gitu, masa lalu, maksudnya di sebelum, maksudnya ketika kita peradaban itu mulai tumbuh ya, gajah itu kan binatang yang dipakai untuk membantu untuk konstruksi, untuk apa namanya, untuk memindahkan barang-barang yang berat, untuk memecahkan sebuah masalah yang berat itu. Ya, jadi problem solver kan dia. Betul, gitu filosofinya. Baiklah, Walaupun akhirnya namanya saya bisa tidur nyenyak. Amin. Sudah dapat jawaban, ya kan? Syukurlah akhirnya. Akhirnya dijawab. Masih loh. Masih. Oke, continue ya. Pertanyaan ketiga. Maksudnya berdua ini kan sebenarnya background-nya bukan langsung masuk ke dunia. Ini kan istilahnya Maispedia masuk istilahnya salah satu startup ya. Tapi kan sebelumnya background-nya kalian bukan di sana gitu. Si om-om ini berdua kan kalian bertemu juga tidak di sana gitu, tidak sesama di dunia startup gitu kan. Apa yang bikin om-om berdua ini akhirnya mau yaudah terjun dan memilih dunia startup ini? Mungkin dari siapa dulu mungkin? Om Budi? Budi beralih. Iya. Jadi kalau dibilang startup itu kan sebenarnya kayak, kalau menurut aku pribadi itu lebih kayak jargon gitu ya. Jargon yang baru-baru sekitar 2-3 tahunan ini terakhir ini baru muncul gitu ya. Padahal sebenarnya kalau boleh dikata kita sudah istilahnya sudah mulai membangun sebelum ada jargon-jargon startup itu, kira-kira tahun 2015 itu kita udah punya ide. Kita udah punya ide bikin ini, bahkan sebelum ada muncul banyakkan kayak Gojek dan kawan-kawan startup yang kita baru tahu belakangan ini, itu kita udah kalau dari terminologi startup itu kita udah ingin memecahkan suatu masalah di dalam situasi yang masih belum menentu gitu. Itu kan terminologi startup kan seperti itu. Jadi kenapa kita, kalau pertanyaannya kenapa kita terjun ke dunia startup, ya kebetulan aja pas kita tumbuhnya itu memang terminologi startup dan jargon-jargon startup itu baru mulai naik gitu. Jadi bukannya terus kita kita masuk ke jalur startup, nggak seperti itu ya, karena memang jalan yang ada saat itu ini gitu. Misalnya jalannya ini lagi diarahin ke kanan gitu ya, kita ikutin jalur ini yang memang secara apa namanya ya, secara pengalaman dari orang di luar sana yang sudah menciptakan bisnis dengan cara-cara atau metodologi startup itu, it works gitu, dan it works for us juga gitu. Banyak metodologi yang kita adaptasi untuk perkembangan Maispedia ini. Tapi sebenarnya Maispedia sendiri sebenarnya sudah ada sebenarnya. Kita malah waktu itu kita nggak terlalu mikir ini jalur startup atau enggak. Kita bikin aja. Kita bikin
bikin tools ini, kita bikin usaha ini, kita bikin platform ini gitu ya, tanpa terlalu memikirkan bahwa itu startup atau enggak gitu. Ya. Iya nggak, Gus? Dari masa lalu kita begitu kan. Sih. Masa lalu Masa dibahas. lalu. Kalau aku sih ya satu mungkin ya dengar idenya Budi pertama kan gitu ya. Kalau boleh jujur ya Budi ada ide kan dia lama di hotel, ada ide bikin begini yuk karena kan sangat akrab lah ya di hotel itu sudah dengan macamnya event planner, Agoda dan lain sebagainya itu kan sudah sangat katam lah Budi ini. Nah, jadi Budi bilang sendiri, oh belum ada nih kayaknya yang tentang MICE. Nah, kebetulan kan memang kita waktu 2016 kita juga baru startup beneran, baru setup kita punya offline bisnis gitu ya. Kalau startup sih kalau menurut aku pribadi, semua bisnis yang baru mulai itu namanya startup gitu. Tapi kalau misalnya kayak MySpedia, Halodoc, dan kawan-kawan itu digital startup gitu. Yang mana bedanya mungkin yang konvensional startup itu ya agak slow growth. Kalau yang digital ini kan karena mainnya dengan kapitalis, jadi lebih fast growth itu aja sih bedanya sebenarnya. Nah kita pun sebenarnya nggak berpikir bahwa ini akan jadi digital startup karena kita sebetulnya berpikir ini adalah jadi subsidiary dari usaha yang kita udah ada gitu kan, Bud. Jadi kita ada offline-nya, nah ini ada online-nya gitu yang mana kita bisa pakai sendiri dan mungkin dipakai orang lain dan membantu orang gitu sih inti sebenarnya. Jadi nggak by design gitu, oh kita mau startup nih gitu, mau digital startup, enggak. Jadi ya by ini aja, by accident gitu. kayak titel saya kan, merit by accident gitu. Iya. MBA. Baik. Bukan by accident ya. Kalau MBA merit but available. Bukan by design. Itu merit kamu. but available. Lanjut lagi deh. Nanti dari pembahasannya banyak yang beda. Jadi udah pertanyaan berapa nih? 10? Loh, katanya 7. 20. Udah ngomong 20. Ya. Oke, pertanyaan keempat. Tuh mas keempat. Masih jauh. Oh, baru 4. Iya. Banyak ya? Mbak mau nanya atau mau nginterogasi sih? Galak banget dah. Gagas. Oke, jadi sebenarnya sih ada berapa orang ya? MySpedia. Aku baru kenal sama Bung Mas, aku baru kenal sama Rido. Baru ada banyak sebetulnya. Siapa lagi? Kita dibantu dengan kumpulan-kumpulan gajah. Oh my God. Kumpulan gajah. Nggak sama tikus sekalian. Itu kan Enggak, kita kan gajah. Orang logonya gajah kok ya. Iya. Tadi sudah terjawab sih ya. Oke, jadi siapa aja sebenarnya MySpedia itu terdiri dari sepasukan gajah, sepasukan tikus, pasukan apa lagi? Siapa yang jawab? Sebenarnya apa ya? Ya biasalah kan dalam startup, apalagi startup bisnis pasti in and out tim itu sangat dinamis gitu ya. Kita sih startingnya pertama saya mau Budi. Jadi Budi ada ide, saya ya kebetulan lihat bagus, ayo kita jalanin. Nah, ada co-founder juga tadinya yang mana mengundurkan diri, ya nggak apa-apa, tapi ada juga beberapa teman yang backup kita. Ada teman juga yang tadi Rito, ada Bung Mas, ada juga beberapa programmer juga yang bantu kita, ada juga freelance yang bantu kita. Jadi sebetulnya sih kita dynamic ya. Ketika kita kalau beneran banget sih ya sekitar 5 atau 6 ya betul ya? Iya. 6 orang ya. Tapi ketika kita butuh itu di speed, kita akan ambil freelance kan gitu. Ya itu kayaknya sih udah normal lah ya di dunia digital startup. Jadi ketika ada peak, ya kita nambah resource. Tapi ketika memang, ya, apalagi kayak sekarang nih, lagi susah kan zaman COVID gini. Jadi agak kita reduce ininya
freelance-nya gitu, Tante. Saya masih muda. Kan Anda bersama om-om, jadi Anda tante dong. Ponakan. Ponakan Wati. Ponakan yang Cowok apa suka dong? Kitty. Kalau cowok kan ponakan, kan gitu kan. Jangan ponakan Wati. Ponakan Wati. Oke, ya sudah. Berarti kurang lebih 5 atau 6 orang yang ada di MICE, terus gabungan ada yang freelance juga ya. Iya. Oke. Berarti kemungkinan bisa nanti pasti akan bertambah dan bertambah, kan? Pasti, amin. Amin. Soalnya tadi mengingat Bung Mas pernah katanya soalnya ditemukan gitu kan. Ditemukan sama si om-om ini. Jadi kayak lagi mencari jerami di mana gitu, om-om ini gitu kan. Penasaran aku mau nanya. Oh iya, sama ini sih. Apa namanya? Mungkin kita perlu jelasin sedikit masalah itu masalah tim ya. Jadi kita kadang-kadang ya kayak tadi kayak Mas bilang benar, kita selalu menemukan orang yang tepat di waktu yang tepat gitu. Jadi ya bless in disguise, dan itu mungkin luck-nya kita sebagai anak-anak gajah ini. Anak-anak gajah. Ya kan, ketika kita lagi butuh yang bisa gitu, nah kita coba cari, dapat aja gitu. Kita butuh yang B ya dapat gitu. Dan yang gitu terutama sih. kalau Jadi masalah tim, kalau boleh aku tambahin, kalau masalah tim itu benar-benar ini sih ya, benar-benar feeling ya. Jadi pernah juga kita punya tim yang oke, maksudnya secara kualifikasi mungkin oke banget gitu, tapi ternyata secara teamwork itu enggak gitu. Jadi kita benar-benar lebih memilih tim kecil yang solid gitu daripada tim besar, walaupun mereka mungkin keahliannya sangat tinggi gitu ya, tapi ternyata nggak bisa kerja bareng gitu. Jadi memang secara tim sih kita nggak tidak mau terlalu besar, tapi kita mau efektif gitu. Setuju sekali. Efektif dan komunikatif. Wah, stop banget Ibu ini. Lanjut, pertanyaan kelima dari 27 pertanyaan. Nggak ya? Banyak dong. 3 kata kalau menurut Om Budi sama Om Bagus yang menggambarkan MySpedia itu apa? 3 kata aja, nggak usah di-explain. 3 kata aja. Gus. Kamu dulu, Gus. Search, find, and execute. Apa? Search, find, and execute. Search, find, and execute. Benar banget. Kalau aku punya satu lagi. SPA. Specification, price, availability. Nah, kan. Karena itu 3 itu harus ada di MySpedia. Specification dari produk-produknya, price-nya harus ada, sama availability-nya harus ada. SPA. Specification, price, availability. 3. Orang mention langsung price itu biasanya bekas orang sales ya. 3. Ketahuan. Sama availability dong. Orang sales masa ngasih harga nggak ada availability? Selalu. Iya dong. Inquiry masuk apa enggak ya kan? Iya, itu kan emang itu sales. Inti perdagangan. Saya nggak tahu sales. Bisa ngasih harga, nggak bisa ngasih availability. Anjing siapa itu? Coba tolong diukir. Anjing siapakah itu? Oke. 5 tahun kalian menggambarkan MySpedia bakal kayak apa? 5 tahun. 5 tahun ke depan, 5 tahun dari sekarang, kalian kira-kira menggambarkan MySpedia udah kayak apa? Berimajinasi sekarang tuh bisa jadi kenyataan 5 tahun ke depan loh. 20%-nya Gojek. Hah? 20%-nya Gojek. Apanya? 20%-nya Gojek. Oh, 20%-nya Gojek. Oke. Oh, wow, oke. Kalau dari aku 5 tahun ke depan tuh mau nyari ini nih, meeting room atau mau nyari sound system atau mau nyari apa? Oh, cari aja di MySpedia gitu. Top of mind ya. Top of mind gitu.
mau nyari ini nih ada ininya, mau nyari MC dong yang oke, harganya sekian. Oh, Myspedia aja gitu. Cool. Kayak gitu. Oke, the last but not least. Udah nanya tadi Myspedia kayak apa, terus 5 tahun ke Myspedia juga kayak apa, 3 kata juga menggambarkan Myspedia. Gimana caranya join sama Myspedia? Siapa aja yang boleh masuk gabung sama Myspedia, gimana? And then next-nya gimana? Kalau untuk yang mau join ya siapa aja yang berhubungan dengan dunia event sih bisa gitu ya. Either mungkin ada yang punya venue, punya restoran yang bisa buat meeting, mau punya peralatan equipment gitu kan. Peralatan itu equipment. Maksudnya peralatan event, apakah itu tenda, kursi lah, sound system, LCD dan kawan-kawan kayak gitu, semuanya bisa join gitu. Dan teman-teman yang misalnya sering ditunjuk untuk handle event, apakah itu panitia atau apapun itu, biasanya mau, atau mungkin acara-acara keluarga, butuh ini, butuh itu, bisa, semuanya bisa join. Klik aja di myspedia.com. Kalau kata Bagus tadi, apa Gus biasanya itu? Ya, pasti kalau mau join sebagai vendor, tentu follow dulu IG Myspedia. Asik. Nah, bisa DM, bisa di WhatsApp di nomor yang tertera, atau bisa di email ke Jangan lupa klik subscribe dan like. Apa tugas saya diringankan. Sebarkan. Oke, tadi udah total 7 pertanyaan. So, thank you buat Om Bagus dan Om Budi buat waktunya hari ini. Buat ditanya-tanya 30 pertanyaan ya. Yang harus berakhir segera. So mungkin nanti ada interview berikutnya nggak masalah ya? Oke, nggak apa-apa. Boleh. 3 kali berikutnya juga nggak apa-apa. Meet up gitu ya kan, ngopi bareng, kayaknya lebih enak ya. Boleh. Siap. Baik, see you. Sama-sama kita bisa interview lagi. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Thank you.